Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera buat kita semua. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma pada malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata terlebih dahulu untuk menghormati guru agung kita, Sang Buddha. Baik, dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kita pada malam hari ini masih di bab 6 part yang ke-23. Untuk layar dan waktu kepada Romo Ruby, saya silakan. Baik, terima kasih teman-teman saudara sekalian. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukihotu semuanya, selamat malam. Senang sekali ini tahun baru ya, 2024. Kita ketemu lagi pelajaran Abhidhamma yang mungkin tinggal beberapa pertemuan saja sebenarnya. Nanti saya serahkan sama Cilusi apakah kita nanti mau bagaimana. Selesai bab 6 saya ikut saja. Artinya pelajaran ini apakah mau diulang atau mau bagaimana, monggo silakan. Tapi yang jelas kalau kita berbicara tahun baru dalam Abhidhamma nggak ada yang tahun baru ya, karena semua di upada titi bangga, di proses kemunculan, keberlangsungan, dan kelenyapan adalah semuanya baru setiap saat. Kita menggunakan konsep kebenaran konsepsional atau kebenaran yang kita kenal sebagai kebenaran bukan kebenaran Paramata Dhamma ya, kebenaran konsepsional, maka kita ikut terbawa euforia. Tahun berganti, maka euforianya adalah kita semua ikut merasakan kebahagiaan atas akibat tahun baru tersebut. Karena setiap hari adalah hari yang baru ya. Setiap hari juga tahun yang baru. Tapi tidak apalah, ini memang tradisi dan kita memang banyak orang melakukan tahun baru dengan berbagai macam cara. Mungkin teman-teman kita di Jawa ketika satu suro misalnya, mereka pergi berpradaksina gitu ya, mengelilingi alun-alun misalnya begitu. Sementara saudara kami yang mungkin beragama Hindu ketika satu Nyepi, mereka melakukan entah itu tapa brata dan sebagainya. Dan kita biasanya mungkin menyambut tahun baru dengan ada di wihara, ada mungkin juga ada yang bakar-bakaran ya. Bakarnya tapi bukan bakar sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang positif. Sekali lagi selamat tahun baru 2024. Semoga teman-teman sedharma sekalian selalu sehat selalu. Dan yang paling penting, teman-teman bisa tetap rajin belajar Dhamma supaya kita punya yang namanya pandangan benar, gitu ya. Itu saja penghantar dari saya. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan konsep rupa ya. Kalau kita berbicara rupa, teman-teman harus memahami bahwa rupa itu ya, bisa internal dan eksternal ya. Bahwa rupa yang kita pelajari hari ini kan, rupa itu adalah orang bilang materi kan. Nah, kalau kita bicara materi, dia bisa internal di dalam tubuh kita maupun di luar tubuh kita.
Kalau kita bicara bahwa mau internal maupun eksternal itu elemen sejatinya cuman apa? Awini boga rupa 8 ya. Awini boga rupa 8. Ini semua komponen paramata damanya. Ya, ini konsep paramata ya. Konsep paramata. Paramata dhamma. Karena kita belum bisa melihat di setiap momen kehidupan ini, kita jarang sekali bisa melihat semua materi yang dalam bentuk internal maupun eksternal sebagai paramata dhamma. Kita masih melihat rupa dalam bentuk konsepsional ya. Karena konsepsional maka kita menganggap ini ada si A, ini ada si B, ini ada si C. Rupa yang seharusnya dilihat sebagai rupa yang dilihat internal dan eksternal sebagai awini boga rupa 8, tapi kita lebih banyak melihat rupa eksternal daripada rupa internal. Sehingga ketika kita memiliki konsep bahwa ini si A, ini si B, ini si C, si A, si B, si C ini adalah sesuatu yang kita sebagai kekal. Kekal dalam kekal itu sehingga padahal tubuh ini kan mengalami perubahan terus-menerus. Tapi kita menganggap sebagai kekal. Apalagi kita mengenal si A, si B, si C waktu kecil misalnya begitu ya. Waktu kecil kita mengenal dia gini. Ya, yang dilihat bukan materinya, tetapi dilihat adalah sifat-sifatnya. Bahkan sifat-sifat atau karakteristik bisa berubah-ubah. Itu sekedar pemahaman kita. Makanya kalau kita berbicara misalnya kita mau berbicara di Satipatthana Sutta misalnya. Di Satipatthana Sutta kan jelas ya bahwa Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya dan di dalam Digha Nikaya dan Majjhima Nikaya. Kalau di Majjhima di Digha Nikaya ada Mahasatipatthana, di Majjhima ada Satipatthana, ada pakai maha ya, isinya hampir sama. Seseorang yang ingin bisa mencapai kesucian gitu ya, maka dia harus melakukan kesucian, maka dia harus melihat yang disebut sebagai perenungan terhadap kaya nupassana. Nah, kalau kita bicara kaya nupassana, berarti perenungan kaya nupassana ini identik di Abhidhamma dengan pelajaran materi di bab 6 gitu ya. Konsep rupa di Satipatthana tidak begitu detail, tapi kalau di Abhidhamma adalah sebagai materi 20. Lalu kita bicara Wedana nupassana ya. Wedana nupassana itu kalau di Abhidhamma menjadi cetasika gitu ya. Cetasika di bab 2 ya. Ini bab ya. Tapi jumlahnya ada 52. Ini bab. Tapi ininya ada 28. Ya. Nah, teman-teman sekalian, lalu kita bicara cita. Cita nupassana. Ya. Nupassana. Kalau kita bicara cita nupassana, maka itu bicaranya apa? Cita ya. Kita berbicara cita. Kita bicara cita ya. Cita. Citanya ada berapa? Ya Abhidhamma bab 1 ya. Jumlahnya ada 89, 121. Dan terakhir kita bicara di Dhammanupassana. Dhammanupassana itu adalah kita bicara Nibbana. Nah, jadi sebenarnya kalau kita belajar Abhidhamma dan belajar Sutta, tidak ada satupun perbedaan ya terkait dengan
apakah ini suta atau abhidhamma gitu ya. Karena suta bilang ini, abhidhamma kita bilang ini. Oh, sorry, abhidhamma bilang ini. Ya, abhidhamma bilang itu. Nah, seluruh pelajarannya sudah kita selesaikan sebenarnya. Ini tinggal materi saja rupa. Materi pun mungkin hari ini selesai. Ya, mungkin bisa selesai hari ini, tapi nanti baru minggu depan kita bicara rupa witi. Nah, rupa witi baru nanti kita belajarnya. Baru minggu depan kita bicara dengan detail. Rupa witi mungkin butuh 3 pertemuan supaya kita bisa memahami. Dan setelah itu seluruh proses pelajaran Abhidhamma di Sasana Subhasita ini telah selesai. Nanti tinggal saya serahkan sama Jelusi. Kita mau belajar apa ya? Itu teman-teman sekedar apa namanya masukan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, sekarang kita mau lagi berbicara terkait dengan rupa Pawatikala yang kelima. Jadi rupa itu, kalau kita bicara rupa kan rupa yang 28 ini kan dibagi klarifikasi kan menjadi 5 kan, masih ingat ya. Klarifikasinya menjadi 5. Ada yang disebut rupa samutana gitu ya. Rupa samudesa dulu ya, rupa samudesa. Gitu kan. Ada yang disebut rupa wibangga. Ya masih ingat nggak teman-teman konsep pembagian rupa? Masih ingat ya? Rupa samudesa. Tunggu sebentar, ada problem dikit di rumah ya. Rupa samudesa, teman-teman. Lalu apa lagi? Rupa. Masih ingat nggak teman-teman rupa apa terusnya? Ada rupa wibangga ya, Romo ya. Hmm? Rupa wibangga, Rupa wibangga setelah itu. rupa samutana, Iya, rupa wibangga. Rupa samutana, rupa kalapa, oh, dan rupa Pawati Kama. rupa pawati ya. Sebentar ya Cilusi. Saya saya kasih saya apa namanya? Bentar. Ya, udah beres masalah di rumah biasa. Ada iklan sedikit. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman, kita jadi rupa pawati ya, atau dikenal sebagai di buku yang lain ada namanya rupa pawati kama. Rupa, sebentar saya harus bantu cari handphone istri saya dulu. Rupa, oke. Rupa pawati kama. Rupa apa namanya pawati kama. Nah, kalau kita bicara ini kan pawati kama. Pawati kama ya begitu nggak sih? Kok saya salah keputusannya? Betul Ya, nggak sih, Romo Jules? double K. Ya, 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 Romo. lihat. Ini adalah kalau kita berbicara rupa pawati kama adalah urutan keberadaan materi kan kemarin ya. Urutan keberadaan materi. Oke, jadi kita sudah bahas. Ini sudah mau detail nih ya. Kita bisa melihat kalau apa sih rupa pawati. Jadi kita bicara rupa yang muncul dari lingkup indriawi gitu ya. Yang kita sudah bahas kenapa karena lingkup indriawi maka rupa itu manusia terkait dengan manusia yang makhluk yang lahir di 31 alam kehidupan. Karena dia lahir di 31 alam kehidupan maka ada yang menggunakan lahir dengan salse daja gitu ya, atau dengan opapatika, atau dengan
Gabah Seaka gitu ya, kita pernah belajar itu. Nah, kita juga kemarin berbicara terkait apakah di Sansedaja dan Opatika ini berapa maksimal gitu kan 7 kama kalapa yang muncul gitu ya. Di Sanseja dan Opatika minimal berapa yang muncul. Karena kan tergantung alamnya kan, gitu. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Kalau Anda aja melalui telur ya, kalau Jalabuja melalui rahim. Dan karena dia melalui telur dan rahim, sebenarnya walaupun dari rahim, dari telur sekalipun, awalnya kan dari rahim. Makanya dikenal sebagai Garba Seaka. Gabah Seaka itu rebahan di gaba, di apa di geruk garba gitu ya. Makanya kita sudah belajar itu ya. Nah, sekarang kita baru masuk pelajaran hari ini ya, Chelsea ya. Kita belajar yang namanya pada saat Pawati, pada saat kejadian hari-hari itu seperti apa sih? Kan kita hidup kan tiap hari kan ada aktivitas kan ya. Maka kita harus lihat misalnya kalau kita bicara pada saat Pawati, pada saat ingat ya kalimat Pawati itu apa sih? Waktu kejadian, waktu kejadian sehari-hari kan? Gitu ya, waktu kejadian sehari-hari. Nah, kita kemarin sudah ngomong ya itu ya, yang berapa minggu itu ya. Udah kan itu Ya, ya? Romo. Iya, Romo. Udah Udah, kan ya? Romo. Oh, ini berarti Ya, ini kita ingetin lagi ya. Nggak apa-apa ya, gitu ya. iya, Romo. Jadi setelah Pati Sandi, oh kita pernah ngomong juga, masih ingat Suta dan Abhidhamma ya, terkait Pati Sandi ya, masih ingat gitu Masih kan? ada. Iya, iya, ada, Masih Romo. ingat ya. Oh ini juga sudah kita ya berarti ya, oke nggak apa-apa. Jadi teman-teman pada saat Pati Sandi, 1 minggu, di minggu yang ketujuh baru apa? Setelah 7 minggu, setelah 1 minggu setelah minggu ketujuh, berarti minggu ke-8 ya, gitu ya, minggu ketujuh. Itu kita pernah bicara, maka terlihat yang disebut sebagai yang muncul apa caku, iya, dan sota. Jadi sota, mata dan telinga bisa terlihat ya di kalimatnya. Lalu 1 minggu kemudian lagi berarti 8. Berarti kan setelah ini kan 8 minggu ya. 8 minggu kelihatan apa kemarin? Hidung. Hidung. Ya, Hmm. ganda itu dong ya. Iya, ganda. Ganda ada Gana, saka dan gan, kayak ada saka ya. Kayak ada saka ya. dasaka. Kan Gana, 10 dasaka. komponen. Iya. Lalu 9 minggu apa? Jihwana, dasaka. Jiwa. Jiwa. Jiwa ya. Kalau jiwa, jiwa itu jadi saka juga ya. Iya, dasaka juga. Oke. Terus ke berapa? Apalagi? Cuma itu doang ya. Iya, itu Jadi aja, minggu Romo. ke-11 itu doang ya. Kita sudah baca itu ya berarti ya. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih. Jadi kalau kita bilang eh, dari rangkaian, kita pakai warna lain deh. Kita pakai warna biru atau warna kuning. Oke. Kalau kita lihat teman-teman ya, maka sebenarnya rangkaian materi yang tadi kita bicarakan nih di rangkaian Pawati nih ya, rangkaian di rupa Pawati gitu kan. Ini kan ada rangkaian sepanjang kehidupan kan. Nah, kalau kita bicara rangkaian sebenarnya tetap sumbernya apa? 4. Apa itu sumbernya? Ada pada saat berangkai, ada kama, ada apa lagi? Cita, Kita, terus ada utu, ada utu, ada ahara. so, nah, gitu ya. Ada sopan. Nah, kama itu apa? Ini muncul sejak kapan nih? Ingat loh, kama muncul sejak kapan? Sejak Pati Sandi ya, Sejak Romo? nyambung, iya, sejak Pati Sandi. Kalau kita bicara Pati Sandi berarti apa? Penyambung kelahiran kembali gitu ya. Iya. Kalau Cita kapan? Ya. Sejak.
Kesadaran ya, Romo. Iya, kesadaran betul. Kesadarannya muncul sejak kapan? Jadi begini, teman-teman harus tahu ya. Yang namanya cita itu kan setelah Pati Sandi, gitu ya. Setelah Pati Sandi kan baru ada kegiatan-kegiatan tuh yang tadi minggu keberapa gitu ya. Nah, kesadaran itu muncul sejak apa? Muncul sejak kesadaran kedua, yaitu kesadaran faktor kehidupan yang pertama. Faktor kehidupan pertama apa? Coba. Atita, apa upada, gitu kan? Upada itu kesadaran pertama kan? Terus titik kesadaran kedua, bangga kesadaran ketiga. Paham nggak teman-teman nih? Jadi kan kita pernah belajar tuh, upada bentuknya apa? Gini ya. Begini kan upada ya, simbolnya ya. Terus dia muter kan, berlangsung kan, terus lenyap ya. Rangkaian kehidupan kan berapa berapa momen? Pintu batin berapa momen? 12 gerbong ya. Di momen ini kan ada apa? Kesadaran kan munculnya gini tuh. Gitu kan? Ini apa? Muncul itu apa? Upada kan? Berlangsung titik. Lenyapnya bangga gitu loh. Pada saat Pati Sandi ini, pada saat Pati Sandi di momen kedua berarti di mana? Di ini kan muncul pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus begitu kan? Di momen apa teman-teman? Ke keberlangsungan, gitu ya. Muncul sejak kesadaran yang kedua, yaitu kesadaran faktor kehidupan yang pertama. Jadi di momen upada, di momen titik begitu maksudnya. Kalau jadi ini paham ya, ini adalah munculnya sejak kesadaran kedua, kesadaran. Tapi yang kedua, ya. Kalau utuh munculnya kapan? Kelangsungan Saya sedang Patisan. bicara di saya sedang bicara di Pati Sandi nih ya. Muncul di kapan utuh? Utuh itu temperatur loh. Kira-kira kenapa di dalam janin udah ada temperatur belum? Perut itu hangat ya. Tidak ada ya, Romo. Sejak apa? Sejak dari waktu kelangsungan Pati Sandi. Pada saat Pati Sandi, dan setelah Pati Sandi muncul, selama Pati Sandi dalam kandungan terus itu utuh terus tetap ada. Jadi apa jadi hitungan ini? Muncul sejak waktu keberlangsungan Pati, Patisan. keberlangsungan, keberlangsungan Pati Patisan. Sandi gitu ya. Jadi pada saat muncul di rahim ibu, maka di saat itu pula lah utuh itu ada. Nah, kalau ahara nih, kapan? Ahara kapan? Penyebaran Ya, tunggu dulu sari sebentar. makanan. Gini, saya mau tanya dulu sebentar sebelum kita bicara utuh. Teman-teman, utuh menghasilkan materi bertahap loh, nggak bisa langsung ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa utuh itu apa namanya temperatur itu materinya dia munculnya bertahap ya. Kenapa bisa bertahap? Karena pada saat temperatur yang lahir pertama dengan Pati Sandi Cita atau kesadaran terakhir kembali itu keadaannya masih dalam bentuk stabil. Stabil itu di mana? Di titik atau di bangga? Atau di upada? Di di mana? Stabil itu di mana? Di titik ya, ke stabil ya. Ya, lalu menghasilkan menghasilkan ingat kita pernah belajar nggak bahwa utuh itu materinya ada berapa sih? Ada 3 ya sama 2 ya. Lebih, lebih banyak apa dia? Lebih banyak apa? Awini boga rupa Awini boga rupa 8 atau yang disebut sebagai sudah 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 taka tak. sudah taka. Ini kita lihat. Oh, saya jadwal saya salah. Saya bicara kalapa kan ya? Kita lihat ya teman-teman. Kita bicara kalapa. Nih, kalau kita berbicara di tabel berikutnya di ini yang mana nih? Halaman 2, sorry. Nah, dia nih, tuh.
Utu Jarupa berapa kalapa? Ada 4 ya. Kalau Ahara Jarupa ada berapa? 2, pelajaran yang sudah kita lewati. Dan dia lebih banyak apa? Elemen apa? Sudah, sudah taka tuh. Kelihatan nggak sudah taka? Ya, Pengupasan, rupa yang muncul. ya. Sudah taka itu sama dengan apa? Sudah taka itu sama dengan su itu apa ya, murni, sama dengan apa? Awini boga rupa 8 ya. Ingat 8. ya? Kalimat lain dari sudah taka adalah apa? Awini Awini boga boga. 8 ya, Ya. gitu ya. Ya. Nah, jadi semua suara, sorry, semua temperatur dan semua apa namanya, ahara rata-rata sudah taka dia, ya, elemen murni. Nah, elemen murni itu ada 8, ya. Apa itu? Masih ingat? Ini atasnya Patawi Datu, apalagi? Ini di hitam nih, Patawi Datu, Apo Datu, Kusotek kelihatan ya. Tejo Datu, Wajo Datu, terus apa? Rupa Ramana, ya, Ganda Ramana, Rasa Ramana, dan Oja. Ya. Itulah yang disebut sebagai Sudataka atau awini boga rupa 8. 8. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang begini. Kalau yang namanya eh, memang agak susah dikit, tapi nggak apa-apa. Nanti ini berpengaruh kepada pelajaran rupa rupa witi kita ya. Nah, gini teman-teman. Nah, teman-teman gini. Ini kan kalau kita bicara kama kan pada saat pati sandi gampang lah ya. Pada saat pati, karena karma dihasilkan pada saat pati sandi dan sepanjang kehidupan Pawati. Nah, para kama, kama itu materi itu dihasilkan pada saat pati sandi. Kalau cita pada saat muncul kesadaran pertama, tapi di momen kedua. Kalau di momen kedua berarti di titik, gitu ya. Nah, sekarang utu, keberadaan utu itu ada sejak keberlangsungnya pati sandi. Jadi bayangkan pada saat proses berlangsungnya pati sandi itu ada utuh di situ, temperatur yang menjaga. Karena kalau tidak ada temperatur, janinnya nggak bisa jadi gitu ya. Nah, tapi ada tahapan dia di sana. Tahapannya adalah pada saat tahap pertama ketika muncul di pati sandi, maka ya di momen stabil ini ada yang namanya sudah taka gitu. Awini boga rupa 8 sudah ada di momen titik, di momen keberlangsungan. Kemudian setelah ini di dalam ini ya, di dalam kandungan ya. Nah, sejak lahir gitu ya, sejak keluar jadi bayi gitu ya teman-teman ya. Maka baru momen penguraian berlangsung. Momen penguraian itu jadi kalimatnya eh, apa yang lebih tepat ya. Nah, pada saat kita melahirkan, pada saat ketika dia sudah muncul, jadi 2 momen ya. Momen pada saat dia masih di dalam apa namanya, ada 2 momen. Momen yang pertama adalah temperatur yang lahir pada saat pati sandi, pada saat dia sudah keluar. Kalau sudah keluar, maka terjadi penguraian. Penguraian itu artinya tadi bahwa suhunya bisa berubah-berubah, ya seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita berbicara mengenai ahara. Ahara itu apa ya? Pertama itu sih makanan ya. Munculnya sejak kapan? Teman-teman sejak kapan ya? Sejak makan ditelan oleh ibu. Kalau dia lahir dalam apa? Dalam kandungan. Kalau dia lahir dari kelembapan, gimana cara makannya? Teman-teman. Dan spontan gimana? Kira-kira teman-teman. Kan kita pernah belajar gini. Ini saya gini. Kan ada makhluk yang kita bicara Pati Sandi kan ada berapa kemarin? Ya, kandungan ya. Kandungan itu bisa bisa 2 ya. Apa? Jala dan jala dan apa? Apa? Sanse, sanse aja ya.
Betul nggak teman-teman? Masih ingat nggak? Pati sandi dalam kandungan yang disebut Gabaseaka apa sih? Gabaseaka. Apa patika apa? Oh, ini Jalabuja sama Anaja ya, salah ya. Andaja nih salah. Andajaya. Ini Andajaya. Gitu kan? Nah, kalau Pati Sandi melalui kandungan, maka bagaimana kalau kondisi utuhnya? Kondisi aharanya. Gimana teman-teman? Kapan nih ahara ini muncul? Kita sedang bicara ahara nih. Kapan dia pada saat dia muncul, teman-teman? Ahara muncul pada saat Pati Sandi yang ketika dia lahir dalam kandungan di momen apa? Masuknya sari makanan. Sejak makanan ditelan oleh Ibunya. iya. Sejak kan dia kan ambil dari makannya dari apa? Dari ibu ya kan? Sejak makanan ditelan oleh ibunya. Ya kalau dia binatang ya oleh siapanya? Oleh induknya ya. Induknya. Gitu. Sekarang kalau bagaimana dengan Opapatika dan Sansedaja yang lahir dengan kelembapan dan spontan? Sansedaja sama Opapatika. Harus hafal ini ya. Ini apa? Kelembaban ya. Kelembaban. Ini apa? Spontan. Gitu kan? Nah, ini gimana kalau kayak gini? Makanan ini kapan dia nih? Kalau dalam buku Abhidhamma sejak kan dari spontan nih ya. Sejak apa ya? Sejak apa sih? Dimulai gitu lah, dimulai atau sejak boleh lah ya. Sejak dari saat penyebaran gitu ya. Penyebaran sari makanan. Sari makanan. Kan makhluk-makhluk yang spontan kan pada saat dia mungkin dia muncul spontan. Yang kelembaban kan juga muncul dari kelembaban kan. Nah, dia menerima sari makanannya sejak atau dimulai saat penyerapan sari makanan, yaitu kapan? Yakni yakni sejak air liur di mulutnya. Sejak air liur gitu ya di mulut dengan mengikuti saluran makanan tubuh. Air liur dengan mengikuti apa namanya saluran makanan di tubuh. Jadi kalau dia sudah mulai nelan ludah berarti sudah menerima makanan belum, teman-teman? Makan dia. Jadi teman-teman harus paham ya. Jadi pada saat proses Pati Sandi ini Pawati ini berlangsung, maka yang namanya kama, cita, utu dan ahara dia terus berlangsung, teman-teman. Ya, terus berlangsung. Terus dia mengalir tanpa putus. Kalau dia masih hidup ya. Jadi artinya kama, cita, utu, ahara itu selama kita masih hidup sepanjang kehidupan, dia mengalir tanpa putus. Terutama kita nih yang tinggal di alam duniawi ya. Jadi kita tidak bicara alam dewa, kita bicara berbicara kita sebagai alam manusia saja. Kalau 4 materi itu kama, cita, utu, dan ahara, selama kita masih terus mengalir tanpa putus di alam duniawi. Di alam manusia ini, selama masih memiliki usia, seperti nyala api pelita atau arus sungai. Jadi kita selama pelitanya masih ada, masih nyala, maka yang namanya kama, cita, utu, ahara terus dihasilkan. Tuh. Nah, nanti kita baru berbicara proses citawiti gitu ya. Nanti pas menjelang kematian mana yang padam duluan nih gitu loh.
Ketika kita meninggal, mana yang masih bisa bertahan di antara kama, cita, utu, dan ahara. Nanti kita belajar itu. Tapi yang jelas teman-teman biar tahu ya bahwa pada saat berlangsung di saat pawati, pada saat kejadian sehari-hari, maka seluruh komponen kama, komponen cita, komponen utu, komponen ahara terus dia berlangsung dan tidak pernah putus. Diibaratkan seperti apa tadi, air sungai, arus air sungai ataupun seperti api pelita begitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kalau kita sudah meninggal? Kan begitu ya. Pada saat cuti meninggal, gimana konsep dari kama, cita, utu, dan ahara? Pada saat kita meninggal dunia, ya, maka yang mana yang kalau kita bicara kama, kita bicara karena kamanya lenyap nggak? Kama ini tidak muncul pada saat kita cuti. Di momen kesalahan yang berapa? Masih ingat nggak teman-teman? Kalau kita meninggal itu ada momen Patisandi cuti di momen keberapa nih? Di momen ke-17. Kalau dia bentuknya ada, ini memang belajar kayak kembali lagi kayak kita belajar apa? Belajar Citawit ini gitu ya. Memang seperti ini nih. Saat ini 3 gitu kan. Lalu masih ingat nggak? 5. Terus masih ingat nggak ini 7. Masih ingat terus sih? Terus 2 gitu kan. Nah, momen kama nih tidak muncul sejak dari saat kelangsungan kesadaran di yang ke-17 di momen kematian. Kan kalau kita bicara, nanti kita lihat lagi Citawiti di momen Patisandi, di momen apa, cuti meninggal ya. Nanti dah kita lihat supaya teman-teman belajar Rupawitinya gampang. Jadi di momen ini, kama sudah tidak dihasilkan lagi. Di momen ini nih. Ya, di momen ini, kama tidak dihasilkan. Gitu teman-teman, tidak dihasilkan. Tapi ingat ya, ketika dia sudah kan cuti langsung apa? Langsung pati sandi. Di momen pati sandi di awal dia sudah jadi apa? Udah jadi kama itu muncul di momen pati sandi. Tapi citanya baru muncul di apa? Di titi gitu ya. Nah, ini memang agak ribet nih teman-teman. Saya mau perumpamaan begini nih. Kan kehidupan ini kan bagaikan, saya pakai bulatan hitam saja ya, atau ya ini kan sepanjang kehidupan kita kan kita selalu kalau dia misalnya pakai pintu panca indera, misalnya mata melihat kan 17 momen kan, itu 2 3 4 5 gitu kan, tuh 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Kalau dia objeknya sampai besar itu berarti muncul tanda ramana. Terus kalau dia misalnya dia melalui pintu batin, berarti langsung 1 2 potong 1 gitu, tuh 2 3 4 5 6 7 pakai tuh 2. Nah, pada saat momen menjelang kematian misalnya, dia tetap 17 gerbong tapi jawannya cuma ada berapa? Kalau kita bicara kematian, ingat nggak? Kematian itu momennya tetap 17. Satu, yang ini nih, tetap. Tapi jawanannya hanya ada 5, gitu ya. Ini kan 7 nih. Jawanannya hanya sampai 5. Lalu yang 67 apa? Yang 67 adalah bawangga, baru cuti. Gitu. Nah, tapi ketika dia cuti, dia langsung pati sandi. Langsung nyambung lagi ke sini. Sambung pada saat dia nyambung ke sini, baru yang namanya cita, yang namanya kama dia muncul. Di momen ini dia lenyap, karena momennya selesai, tapi pada saat momen pati sandi, dia muncul lagi. Masih ini pelajaran sudah kita pelajari. Lumayan ya, dulu udah lama sekali sih ya. Mungkin harus ada, kita pernah lihat, kita punya rekamannya deh. Celusi deh, nanti coba dicekin deh ya. Jadi Iya, memang Bapak. seperti, ya. Jadi jelas ya bahwa materi-materi yang lahir dari kama setelah muncul sebelumnya mengalir dan lenyap persis pada saat kesadaran
kematian ya. Jadi pada saat kesadaran cuti kita muncul sampai di sini, maka disitulah kama lenyap. Mama Terus sekarang boleh saya tanya lagi. bertanya. Boleh ya, silakan. Kalau dengan kelahiran di alam dewa ini, apakah prosesnya sama gitu, Rom? Jadi pas dia Iya kan cuti Dewa, masuk ke Pati Sandi, kama dia, misalnya dia terlahir di alam dewa, itu kamanya udah mulai berjalan lagi gitu ya? Sama ya? iya misalnya begini ya. Contoh nih ya, kita bicara Pati Sandi nih. Apa kita bicara cuti? Cuti ini kan berarti meninggal ya, Hmm. meninggal nih, ya kan? Kalau dia meninggal di alam, dia kan misalnya dia meninggal di alam manusia. Nah, momen meninggal di alam manusia itu 17 gerbong. Ini biasanya 17 gerbong. Di sini kalau teman-teman lihat ya, ini si sampel ini sebentar. Saya harus bikin 17 gerbong dulu nggak apa-apa ya, biar teman-teman tahu nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, terus 2. Nih ya, teman-teman harus tahu nih. Biasanya melemah, kama terakhir melemah di momen ini nih teman-teman, di momen terakhir. Pada saat Atita Bawangga muncul, proses kamanya udah lemah nih. Jadi sehingga ini ada Atita Bawangga, Atita Bawangga, Atita Bawangga, Atita Bawangga, Atita Bawangga tuh. Jadi kayaknya, nah baru nanti pada saat di sini jawabannya tinggal 5 nih. Jawana. Jadi yang tadinya 7 hanya tinggal 5. Ingat ya, jawana 5 itu hanya ada 2, yaitu pada saat orang meninggal dunia dan pada saat jadi bayi ya. Katanya orang yang pingsan juga jawananya ada 5 ya. Makanya orang pingsan itu kan di tengah-tengah tuh worry ya. Nah, pada saat di sini kan dia kan ada 4 gerbong lagi nih. Ini bawangga jadinya. Setelah jawana kelima selesai, bawangga, 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 baru cuti meninggal di sini. Nah, pada saat dia meninggal di sini kan kamanya habis nih. Momen kamanya lenyap kan. Dan ingat ya, ketika cuti, maka dia langsung di agama Buddha Theravada tidak ada orang setelah meninggal, dia pasti lahir kembali. Nah, kalau dia lahir kembali di alam dewa, maka dia langsung pati sandi di sini, di momen ini. Spontan. Kalau dia lahir dalam dewa kan spontan nih. Nah, dia spontan lahir di sini. Tapi pada saat dia lahir, langsung muncul kesadaran berikutnya. Kesadaran ini momen pati sandi, tapi dalam momen pati sandi ini ada prosesnya juga. Kalau dia tiba-tiba membesar, gitu ya, maka dia lahirnya spontan di sini. Kalau dia masuk di alam manusia, kandungan di sini dia. Tapi melalui apa? Melalui apa gabah seaka. Jadi ini hanya posisi ini Pati Sandi ya. Ini Pati Sandi kita ini adalah kesadaran munculnya kelahiran kembali. Nah, di mana tempatnya kita dilahirkan tergantung janaka kama tadi ya. Kalau dia di alam dewa secara spontan, di alam manusia misalnya melalui kandungan, dia tetap momennya ada muncul di sini. Ingat ya, pada saat momen di sini, tapi kalau rupa spontan kan dia langsung muncul besar. Ya, rupa spontan itu muncul langsung besar. Dia nggak ngalami penuaan nih. Penuaannya baru terasa ketika tanda-tandanya beda. Jadi orang tuh orang yang lahir secara spontan, mau dia dari awal dia dilahirkan secara spontan sampai dia nanti apa cuti meninggal dunia, eh, wajahnya nggak berubah. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang menandakan bahwa dia akan cuti. Misalnya apa? Misalnya dia telat makan, gitu kan? Cahayanya berkurang, kamanya habis, apa? Itu keringetan, gitu ya. Kalau untuk Raja Dewa Saka, ketiaknya keringetan dan apa namanya, bunga di mahkotanya jatuh. Nah, jadi momen Pati Sandi dan cuti ini adalah momen yang berdekatan. Nah, pada saat momen terakhir di sini, di apa namanya, oh, pada titik bangga, dia kama lenyap. Nah, munculnya di sini adalah janaka kama. Janaka kama itu yang fungsinya melahirkan
di mana dia. Nah, gitu loh. Bedakan fungsi kan kita bicara kama kan ada 6. Masih ingat nggak kama itu dibagi menjadi 4 berdasarkan fungsi, berdasarkan kekuatan gitu kan? Hmm. Nah, kama jarupanya habis di momen cuti di sini, tapi dia baru muncul lagi di Pati Sandi. Tapi Pati Sandi di sini ada kekuatan yang disebut Janaka Kama. Memang harus dibuka lagi sini, ini buku apa, di bab 8 juga ada nih. Pelajarannya udah cukup lama sih Lucy. Iya, Jadi sudah. tergantung ya Janaka Kama ini apakah Pati Sandi ini apakah di spontan, apakah di Pegaba Seaka yang menentukan Janaka Kama ya. Kalau dia Romo, misalnya spontan, maka rupanya langsung besar ya. Tapi kalau ini harus dalam bentuk apa sih buih gitu ya, atau apa ya, kayak semacam semacam begitulah ya, terus sih kayak gitu Romo, terus sih. Ya, kalau kelahiran spontan gitu yang alam dewa sama nggak dengan jika kelahiran di alam peta itu kan termasuk spontan sama ya Romo sama ya? sama Jadi langsung membesar, prosesnya sama ya. Gitu ya. langsung membesar. Tapi masalahnya kalau di alam dewa ada batas usia, di alam peta nggak ada batas usia. Hmm. Makanya itu rumah sejati kita. Kalau Anda lahir di alam peta kan usianya nggak pasti. Kalau Anda lahir di alam dewa, misal Catu Maharajika, udah pasti itu. Ya 500 tahun surgawi, misalnya begitu. Nah, Karena Tawatimsa, 1000 tahun surgawi. Udah kepasti itu. Ada average rata-rata usia di sana. Tapi kalau kita kenapa lahir di... kalau kalau di Ya, alam lanjut. peta kenapa Romo nggak ada batas ininya Romo? Nggak ada. Karena tadi bahwa kalau kita bicara ini ya, ini kita bicara 31 dalam kehidupan. Ya, sebentar kita lihat dulu ininya. Apa namanya, kita keluar dulu ya. Kita lihat di bab 5. Bab 5 ya, sorry. Wah, saya sepertinya harus tambah kacamatanya kurang berat lagi. Sudah semakin tebal nih kacamata saya. Nah, yang gini ya. Kalau kita lihat, nih, di alam manusia, kan usianya manusia kan tidak terbatas nih. Nah, kalau kita bicara konsep manusia kan tidak terbatas itu karena tergantung kita hidup di zaman Buddha apa kan. Karena kita hidup di zaman Buddha Gautama, maka satu kapa itu kan 120 tahun. Tapi karena kita hidupnya sudah terlalu lama dari Buddha Gautama, hampir 2600-an tahun, maka usia kita mungkin sekarang buat mencapai 120 tahun terasa berat, apalagi dengan indeks kesehatan hidup di Indonesia rata-rata kan hanya 72 sampai 75 tahun. Itu pun untuk wanita, kan pria lebih rendah lagi. Sementara indeks di negara-negara seperti di Eropa, di Inggris itu rata-rata udah tua sekali ya. Di atas cepek dia masih bisa hidup. Kita karena kita kesehatan kitanya kurang bagus, ke makanan kita masih belum bagus, makanya indeks hidup bertahan hidupnya hanya 70-an. Paling ini negara kita kan negara di Indonesia ini kan termasuk negara tengah di Jambu Dipa bagian tengah ya. Termasuknya usianya harus lebih panjang gitu ya. Ingat ya kematian karena kama pasti ya. Mungkin karena kita lahirnya kenapa nggak di Inggris, negara yang begitu makmur sehingga kesehatannya terjamin. Gitu kan? Itu terlepas dari itu. Nah, kalau ke di alam manusia tergantung masa Buddha. Makanya disebut tidak terbatas. Karena nanti di apa namanya di momen kalau kita lihat di Sutta hmm, apa namanya Sutta terkait dengan Cakawati Sianada Sutta di dalam Majjhima Nikaya, di dalam Digha Nikaya, bahwa usia manusia nanti rata-rata setelah ajaran Buddha Gautama lenyap gitu ya, lenyap, sebelum lenyap akan ada kemerosotan moral. Nah, setelah kemerosotan moral usia rata-rata hanya 5 tahun. Lalu mereka sadar, naik, 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 sampai usia rata-rata manusia sampai 80.000 tahun. Ingat ya, manusia hanya bisa mampu, Sang Buddha hanya bisa turun ke alam manusia ketika usia rata-rata manusia tidak lebih dari 80.000 tahun. Kalau 80.000 tahun, maka dia enggak.
konsep anicca itu tidak dianggap sebagai abadi. Oke, kenapa di alam-alam dewa seperti ini mereka pernah nggak ada cerita tentang Maha Brahma apa Dewa Brahma, Brahma Baka yang merasa bahwa dia seperti Tuhan. Karena kenapa? Karena dewa-dewa lain sudah meninggal, cuti lagi dalam sekitar fisik. Karena usianya sangat panjang. Kan kita pernah belajar bahwa yang namanya apa namanya Brahma Baka itu kan seperti itu ya. Kalau dia tinggal di alam apa? Di alam Maha Brahma dong. Jana satu nih ya. Nah itu ya. Itu yang pertama dulu terkait dengan manusia. Nah kenapa? Kan kalau kayak bilang di raya nih. Kan ini kan mereka kan lahir di sini atau Asura Kaya atau Peta atau Asura Kaya kan lahir spontan. Kenapa juga kok dia tidak terbatas? Seperti kita pernah belajar ilusi di bab satu, saya balik ke bab satu ya supaya teman-teman pintar. Jadi kalau kita di bab satu, ya kalau kita di bab satu, empat alam apa ya dari kama kan mereka kesadarannya apa? Kama wacara cita ya. Nah, di kama wacara cita adalah kesadaran yang biasanya itu dimiliki oleh kama bumi 11. Kama bumi 11 itu adalah empat alam apa ya, satu alam manusia dan enam alam dewa. Kita rata-rata punya 54 cita kesadaran. Tapi untuk makhluk apa ya hanya 37. Kenapa? Dia minus ini, jelusi. Minus minus apa? Mahawipaka 8 gitu kan? Karena di sini adalah tempat kelahiran para dewa dan manusia. Kico manusapati apa? Danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu gacantu dewata gata. Ini bukanlah tempat buat alam-alamnya apa ya. Jadi ini nggak ada cita ini nggak muncul. Cita ini nggak muncul, gitu ya. Lalu apalagi ini punya para arahat nggak muncul juga. 8 tambah 8 16 nggak muncul ya. Tambah satu lagi hasil pada nggak muncul karena ini punya arahat. Nah sekarang 54 potong 8 potong 1 berapa sisanya? Potong 8 potong 1 berapa sisanya? 54 potong 8 potong 1 37 betul nggak Cedus? 37. Iya, Romo, 37. 37 ya. Ya. Dari 37 cita itu dimiliki oleh empat alam apa ya? Sekarang pertanyaannya, yang membuat dia lahir cuma dua. Mana nih? Ini, ya ini dong nih, selain ini dong. Karena kan yang ini kan nggak bisa tertutup kan? Bisa tutup kan? Betul nggak? Ya. Dia lahir di sini. Atau di sini. Saya di sini ya, di sini lahir apa nih? Manusia cacat dan dewa rendah. Jadi kalau dia manusia cacat, pasti rata-rata dari alam dalam apa Cirusi? Ah, Apa ya? ayam. Tuh. Bahkan untuk lahir di sini susah Cirusi. Kenapa? Karena apa? Karena ingat loh, kita bicara kama kebiasaan. Jika dia seekor, bayangin Cirusi, setiap makhluk alam-alam alam-alam niraya nih, alam-alam ini apa sih yang dilakukan oleh alam niraya? Tersiksa nggak dia? Iya, tersiksa. Usah ya Cirusi. Ajar lagi yang dia ingat apa? Kalau penjaga dijaga lagi. Maka pada ramananya apa? Kalau saya disiksa, kalau kita bicara anggaplah nih neraka seperti apa yang digambarkan oleh agama-agama lain misalnya begitu. Kakinya diikat kiri kanan, lalu saya dipenggal oleh algojo. Begitu kan? Tapi kalau kita nanti bicara hukum karma, buat kasihan nama tukang algojo itu dong dia bikin karma buruk terus dong, ya kan? Tapi kan kita tidak anggaplah kita ceritanya sama lah begitu ya. Bayangkan kalau kita setiap kali di algojo yang kita ingat apa? Kampak algojo itu kan? Iya. Ingat loh, pikiran terakhir menentukan di mana kita akan dilahirkan. Sehingga konsepnya jadi gimana? Kalau saya pada saat menjelang kematian saya diingatnya dipenggal oleh algojo, maka saya lahir lagi jadi apa coba? Di alam itu lagi kan? Karena terjadi apa?
Nah, ingatannya itu ya. Iya, betul. Hmm. Sama, kenapa di alam Tiracana ini juga adalah alam yang tanpa batas. Cilusi, kalau kita seekor sapi. Apa kerjaan sapi? Ingat loh, mereka kucing, sapi itu yang dia ingat hanyalah makanan. Makanya dia dikasih makanannya nggak kayak kita, karena kita lobanya terlalu banyak ya. Ini nggak doyan, mati pindah restoran enak pindah lagi. Kalau kucing, binatang, sapi dan apalah, mereka kan makannya itu terus gitu sih. Nah kalau dia makan tiap hari itu tuh terus, yang diingat pasti menjelang kematian apa? Sama itu nanti. Sama. Nah kalau dia sama, maka dia akan lahir di situ lagi. Makanya usianya tidak ter tidak terhingga, tidak terbatas. Meninggal. Berarti Tapi memang benar ya Roma, kalau udah jatuh ke situ susah keluar, memang begitu ya. wah susah kan, makanya kenapa Sang Buddha mengatakan empat alam niraya, tiracana, peta, dan asura kaya adalah rumah sejati kita. Rumah sejati kita artinya apa? Memang rumah kita, rumahnya nggak memang rumah beneran yang susah keluarnya. Hmm. Ya, kalau sekarang kita lahir di alam manusia hari ini, yang usianya cuma 75 tahun, 85 tahun, paling top lah misalnya, kita sedang jalan-jalan ke Lucy. Hmm. Nah, supaya jangan jatuh, kemana apa yang harus dilakukan? Sang Buddha bilang kan dalam parita, danang dadantu sadaya. Dana kita harus sering berikan. Silang rakantu sabadang. Sila harus terus kita kembangkan. Bawana birata hontu. Bawana itu meditasi. Kasih. Harus rajin meditasi. Walaupun nggak mencapai jalan, tidak apa. Nah, itu bisa mendorong kita untuk lahir di mana? Gacantu Dewata Gata. Gacantu Dewata Gata adalah apa? Gacantu itu kan gaca, apa? Gati itu ya, kelahiran di alam dewa. Kalau kalian dalam dewa berarti ini dong. Ya, satu, dua, Catur Maharajika, Tawatin Sayama. Sampai Parinitawati. Nah, kita lihat kita isi lagi. Kita berapa? Kita lahir dalam manusia, berapa cita yang muncul? Anggaplah sekarang kita nih. Ini kan segini ini sudah dapat kan? Ini nggak kita lakukan dan nih. Sama ini kita potong berapa jadi? 54 potong berapa? Satu, potong 8. Berapa total cita kita? Atau 54 potong 9. Berapa anak-anak? potong 9, 45 Ya, orang. 46. berapa? 46 Romo. 46. Kalau kita bilang 46, kita masih bisa melakukan kebaikan nggak nih? Bisa. Bisa. Kemungkinan lahir di alam dewa dan manusia bisa nggak? Bisa. Bisa. Citanya masih ada. Masih dapat citanya gitu loh. Tuh. Makanya Romo, kan, saya mau nanya dong, Romo. ya, Romo, saya tuh suka kebayangin kematian juga ya, Romo. ngebayangin Tapi kematian. iya, Kayak ngebayangin kematiannya itu Romo lebih ke udah tua, di rumah sakit, atau mau minta di rumah. Kalau dengan kematian mendadak meninggal itu gimana tuh, Romo? ada kama yang memotong kan berarti. Heeh. Ingat ya, kematian itu ada, walaupun ini nih ya, saya harus jawab dulu ini. Saya pakai keluar dulu ya. Baik, Romo. Ini saya keluar sini dulu ya. Saya harus pakai ini, pakai layar. Ini ya, saya harus kematian itu ada ada 4 jenis kematian. 4 jenis ya kematian. Ingat ya, kematian itu cuma ada 4 jenis. Mau dia makhluk dewa, mau dia alam apapun, karena kamanya habis. Kama habis itu kama di kehidupan itu ya. Kama habis, Ya. lalu usia habis. Kamanya masih ada. Apa? Kamanya habis tapi usianya masih ada. Usia rata-rata kehidupannya masih ada. Misalnya usia rata-rata kita nih, misalnya contoh nih. Sekarang usia rata-rata kesehatan apa tingkat hidup layak hidup orang Indonesia kematiannya taruh 75 gitu ya, misalnya 75. Tapi karena kita karmanya habis, kita umur 30,
umur 1 tahun, 2 tahun udah meninggal karena kamanya habis di masa kehidupan kita gitu, di masa dunia ini. Usianya habis tapi kamanya masih ada. Bisa masih ada nih ya. Usianya, makanya kenapa begini ya teman-teman. Kalau di saudara kami ada mensana in corpore sano gitu ya. Kalau kata Pak Dirjen, mantan Dirjen Bimas Buddha, namanya Bapak Irjen Polisi Budi Setiawan, itu orang tua angkat saya, beliau pesan begini, kalau mau panjang umur, jaga tubuh, jangan sampai sakit, ya. Kalau tubuh sakit, usia akan cepat habis. Walaupun kamar kita masih ada, kita udah, kalau tubuh nggak bisa topang kesadaran, kita cuti loh. Iya, jadi ingetin perut saya sama istri saya. Ya. Lalu ada kama habis, usia habis. Ini yang susah nih. Kama habis, usia habis. Wah, ini mah hebat nih ya, para nibbana nih ya. Yang repot nih, kamanya masih ada, apa, usia masih ada, kama masih, tapi kan ada kama memotong. Kita pernah belajar, kama memotong itu apa sih? Apa sih kama memotong, masih ingat nggak? Dari 16, dari 16 kama, masih ingat nggak? Kama memotong itu kama apa? Ayo, apa? Ada 6 jenis kama, masih ingat nggak? 5 apa? 4, masih ingat nggak? Ada kama dibagi menjadi berapa bagian? Masih ingat kah, teman-teman? Kama. Di bab berapa sih kita bicara kama? Kok saya jadi lupa? Bab ini ya, bab 6 ya? Dulu sih bab 6 ya, kalau nggak salah ya? Iya, kemarin Pak 6 Romo. Kalau kita bicara kama di bab berapa? Kok saya jadi lupa sih? Bab Bab 5. 6. Oh. Bab Bab 6 5 kalau ya? nggak salah. Hah? Sama mah bab 6 kalau nggak salah. Apa bab 6? Enggak, Iya. bab 5. Bab 5. Mhm. Ya. Kama yang memotong. Kan kalian ingat nggak? Kalau kita bicara, masih teman-teman ada 4 jenis kama nih. 4 jenis kama. Teman-teman masih ingat nggak? Dibagi menjadi apa sih? Ya, kama berdasarkan apa? Kica. Fungsi ya. Kica kama. Kama berdasarkan fungsi nih. Kama berdasarkan pakadana. Pakadana itu apa sih? Pakadana itu urutan kematangan. Pakadana itu apa? Paria ya, paria. Urutan kematangan. Lalu ada pakakala. Kala waktu itu apa tuh? Waktu. Pakakala, waktu kematangan. Ya, lalu satu lagi ada apa? Tempat. Tanah. Tempat kematian. Tempat ya. Maka tanah. Nah, kita bicara sekarang kekuatan kama yang memotong. Apa kama yang memotong itu? Upaga, bagian dari mana? Dari fungsi. Ya, udah ada fungsi ya. Dia apa? Deskriptif. Itu kama yang nama upagataka. Upagataka itu teman-teman ingat ya. Kama yang memotong itu destruktif namanya ya. Nah, gitu loh, kama yang memotong. Nah, jadi pada saat momen ini nih, ini kama ini yang berperan. Kama yang memotong. Nah, pada saat kama yang memotong, ya kama yang memotong, ingat loh, walaupun dia kama yang memotong ya, kok tetap Ya. akan timbul yang namanya 3 nimitta. Mau dia apapun tuh kematiannya, muncul cuma 2, cuma 3 nih. Kama aramana, objek terakhir menjelang kematian. Kama nimitta, objek perbuatan terakhir, objek perbuatan, dan gati nimitta, simbol daripada di mana dia akan dilahirkan. Saya pernah lihat nih, ada orang apa sih namanya, truk gitu ya, truk tanah,
Tertanah itu dulu, zaman dulu itu kan ada tukang paculnya itu suka pada naik rebut tuh itu ya, tukang pacul tuh ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada. Karena zaman itu dulu em, mobilnya mobil bekonya itu nggak ada yang bisa nuang sendiri gitu. Pasti inget ya. Nah, Mm-mm. jadi kalau caranya kan apa dipaculin. Itu saya pernah lewat, orang tukang paculnya itu jatuh dari mobil truk kelindes. Hmm. Dan saya lihat itu nggak langsung mati, kayak orang ayam tau nggak? Ayam dipotong terus masih kerjet-kerjetan Lepak-lepak. begitu, masih kerjet-kerjetan, jadi nggak mungkin langsung mati. Nah kalau tidak mungkin langsung mati, ini yang akan muncul nih. Kalau nggak ini, kalau nggak ini. Repotnya kalau kita jatuh ditabrakan, pasti kita ngelihat darah. Dan kalau orang lihat darah, pasti lahirnya di alam Apa ya? apa ya empat. Apa empat tepatnya apa? Kalau warna kalau darah apa teman-teman? Raya. Gitu. Makanya yang paling penting adalah saya akan kembali, jangan seserem itu sih Romo. Iya nggak serem. Tapi kita harus lihat, ingat ya, kita bicara kicak kama. Fungsi dari kama nih. Kita sedang bicara fungsi dari kama. Ingat ya, fungsi kama itu yang pertama adalah janaka. Yang fungsinya melahirkan keladi. Produktif lah. Di mana kita bisa bisa apa namanya, bisa dilahirkan. Bisa dilahirkan di mana kita akan dilahirkan itu tergantung yang namanya kekuatan janaka kama. Tapi ingat juga bahwa janaka kama kalau sudah dilahirkan, ada yang namanya kama sportif, yaitu upatambaka. Di karma sportif ini mau tidak mau, kalau kita berbuat ini, melakukan dana, melakukan yang sebut saya katakan danang, dadantu, sadaya, silang, rakantu, sabada, bawana, biratahantu, itu adalah karma sportif yang kita bikin. Supaya apa? Supaya gacantu dewata gata. Sehingga ada pengertian begini. Kalau ini pohon nih begitu tuh, ini pohon kelapa kayak pohon apa kayak lah, ya. Kalau dia nanti rubuh, rubuhnya kemana? Karena angin puting beliung nih. Kemana dia rubuhnya? Ke sini atau ke sini? Kiri. Kiri kan? Ke sini kan? Ya. Inilah kecenderungan. Kecenderungan dari sebuah kama tujuan. Ya dong, sekarang kalau garuka kama nggak kita lakukan, dia nggak berfungsi, maka yang berfungsi siapa? Ini kita bicara karma, kita menjelang kematian kan ada garuka kama nih. Kalau kita melakukan kusala garuka kama, kita mencapai jana, pasti kita lahir di alam Brahma, alam jana ya. Tapi kalau kita melakukan pancannya apa-apa perbuatan membunuh ibu ayah, memecah belah sangga, membunuh sang Buddha dan eh, bla 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 tadi atau apa pandangan salah, maka dia akan menjadi kama yang berat disebut sebagai garuka kama. Kalau sekarang di dunia ini kita nggak melakukan kama berat dah, ya anak nggak mencapai, nggak bunuh ibu, maka menjelang kematian disebut sebagai asanya kama. Masanya kama itu apa? Kama menjelang kematian. Nah, kama menjelang kematian itu tergantung kecenderungan kita. Nah, ya, kecenderungannya kemana kita? Atau bisa saja tidak hanya ini kan mempengaruhi, atau ini juga bisa acinya kama. Kama kebiasaan. Kalau kita kebiasaannya sering berdana, sering bermeditasi, menjaga sila, ini yang berperan atau ini yang berperan, lahir di mana? Di alam dewa. Tapi ingat loh, kita makanya saya mohon maaf ini sekali lagi di sebelah sana gitu ya ada salah satu beberapa orang yang maaf ya di sebelah sana nih agama seberang sana itu ada bahkan murid-muridnya sampai dipenggal di segala macam itu kalau dalam terminologi Buddhism kalau orang lahir dipenggal atau diapain pasti yang muncul ketakutan yang muncul serem nggak mungkin lahir di alam bahagia kayak gitu.
Ya, jadi apa ya? Apalagi dirajam sampai mati gitu ya, Romo. Apanya? Dirajam gitu ya. Oh iya, kan pasti menjelang pas saat ditemu sampai mati kan pasti yang berperan itu tuh kebencian, betul nggak? Kenapa sih saya dipenggal? Kenapa sih saya diikat? Kenapa sih segala macam? Benci nggak dia? Kalau Iya. benci lahir di mana? Benci lahir di mana? Iya. Ini Neraka. raya, Raya. ya, Iya. betul. Meskipun janjinya bakal diselamatkan gitu ya. Wah, itu namanya saya tidak tahu pembohongan. Ya gitu tuh. Jadi Romo, ya kayak gimana? kalau saya nih barusan teman kejadian Romo, Ya. umurnya 59, nggak ada sakit. Jam 9 dia masih WA-an, setengah 4 pagi ditemuin keluarganya, meninggalnya duduk Romo. Itu Oh kok iya. saya seolah-olah nggak ada, kalau yang biasa saya dengar-dengar para bantai itu kalau kita menjelang kematian kan kita seperti putar film kan Romo, itu artinya kebaikan keburukan kita selama hidup gitu. Hmm. Itu korelasinya apa tuh Romo dengan kejadian teman saya begitu? Oh kita bicara Kayaknya kok rupa nih nanti. gampang gitu dia meninggalnya gitu. Oke, kita bicara rupa nih ya. Materi itu di nama rupa itu apa? Mengalami kerupati si kata kerjanya. Jadi apa itu? Kelapukan. Kelapukan. Iya. Jadi lapukan apa? Kepanasan atau meninggal karena kedinginan. Ingat ya, kalau kita bicara di terminologi kesehatan, orang yang meninggal pagi pasti JANTU. Tuh, kenapa jantung? Hmm, Karena pasti over darahnya. Darah darah tinggi. tinggi. Dia menyerang di pagi hari di jam 4 sampai jam 6. Atau dia juga menyerang di sore hari jam 4 sampai jam 6 sore. Tuh, makanya kenapa minum obat darah tinggi mestinya malam Hari. hari supaya pagi harinya kena serangan. Oh, oke, I see, I see. Hmm. Ya, yang darah tinggi rajin minum obat ya. Baik Romo. Jadi seperti itu. Oh dia nggak terasa apa-apa, nggak bisa. Pada saat dia diserang kena serangan kan kita nggak tahu. Orang yang pasti dia bangun, dia akan bangun diserang sakit jantung nggak kuat. Nanti gantung dia kan, dia masih melekat nggak dengan badan ini? Dia ingat siapa waktu meninggalnya kan kita nggak tahu. Hmm, Kita kan ya. cuma baca kan ceritanya, Ya. ya kayak gitu. Iya, terima Ya, kasih Romo. yo yo, so. Cukup menjawab. Jadi jelas. Ada gitu sih. Nah, itu aja sih, Romo. Belajar agama itu menarik ya. Nah, Karena iya. agama itu dulu waktu saya pertama kali belajar agama Buddha gitu ya, saya hanya tahunya menanam, siapa yang menanam dia yang memetik kan begitu ya. Jadi kan kita bilang siapa yang menanam, dia yang petik. Ini salah, ya konsep yang salah itu. Sekarang saya nanam pohon mangga di rumah, gitu ya. Nanam pohon mangga nih di rumah nih, terus pohon mangganya tumbuh besar. Itulah banyak mangganya kan, mangganya banyak sekali. Tapi pada saat saya mau memetik pohon mangga, saya dari jalan-jalan ke luar negeri lah misalnya. Entah itu 1 bulan karena bisa ya 1 bulan. Karena saya tanya, pohon mangga di rumah saya sebulan ini dipetikin orang nggak? Busuk nggak dia? Iya, itu sih.
Rata-rata Jadi diambil saya, orang ya, Romo. jadi saya nanam, saya metik nggak? Enggak. Sama yang sama ya. Kalau tadi ada yang namanya Wipati PS Sampati. Masih ingat ya kalau kita undang Bante? Wipati Pati Bahaya Sapa Sampati si dia, kan gitu kan? Kita minta parita kan, permohonan parita. Wipati itu kegagalan, Sampat itu keberhasilan. Saya nempereng Cilusi, saya pukul Cilusi. Ingat loh konsep hukum karma. Ya, siapa yang menanam, bukan dia yang metik loh nih. Saya nanam, pasti berbuah, pasti. Tapi kalau dia sudah berbuah, saya pantas nggak bisa makannya. Belum tentu saya bisa makan. Ingat ya, ke prinsip pohon mangga. Kamu itu prinsip pohon mangga. Biji mangga sekatu. Kalau sudah berbuah, buahnya banyak apa sedikit? Banyak. Di tahun depan dipilih lagi ya banyak. Makanya kenapa Jawana itu ada tuh. Ada berapa teman-teman Jawana? Tuh, 7 ya. Jadi ini kalau buahnya di Jawana 2, 3, 4, 5, 6, maka sepanjang kehidupan kita kalau belum mencapai arahat, mencapai kesaparan nibbana, maka buahnya akan terus berbuah. Malah nanamnya cuma sekali nih. Saya nanam pohon mangga, saya tempeleng Cilusi. Kalau saya gagal, kelahiran saya gagal, saya jadi anjing di rumah Cilusi. Tiap kali mau makan, saya ditendang sama Cilusi. Tiap kali mau makan, ditendang sama Cilusi. Pasti nempelengnya cuma sekali. Mukul ya. Tapi saya nempeleng Cilusi, saya tahu saya salah, saya berbuat baik terus. Sehingga apa yang membuat saya lahir? Saya lahir akhirnya, saya bisa mencapai jana, dan ketika saya mencapai jana, saya lahirnya di alam Brahma. Di alam Brahma berapa? Brahma jana 4 misalnya. Ini baru contoh nih. Ya, jangan Cilusi benar-benar kan. Jana 4 di mana? Di sini nih. WH ya. Atau asalnya saya tahu WH Pala di sini nih. Set, saya lahir di sini. Berapa usia saya? Berapa usia saya di sana? Cilusi 500 Mahakalpa. Saya pernah nempeleng di alam manusia. Ya, saya pernah menempeleng di alam manusia. Cilusi saya tempeleng, tapi setelah itu saya lahir di alam apa namanya? Alam alam eh, jana 4 di WH Pala. Pertanyaan saya, dia berbuah nggak di alam ini? Berbuah nggak di alam ini? Cilusi dan teman-teman? Enggak ya, Mama. Nggak berbuah. Seandainya berbuah sekalipun nggak terasa bagi saya. Karena saya sudah mencapai jana 4, jana 5. Betul nggak? Ya, Saya metik nggak kalau gitu? Saya enggak. metik nggak? Enggak, Cilusi. Pas saya mukul Cilusi loh. Tapi saya nggak petik. Saya tinggal 500 Mahakalpa. Lama-lama kamanya kekuatannya berkurang, berkurang nggak? Berkurang. Seperti kita ngelempar itu, ngelempar apa? Ngelempar batu ke tengah sungai, dia bergelombang. Nanti gelombangnya habis, lama-lama habis kan? Lama-lama jadi lemah. Saya lahir turun dari alam jana 4, saya langsung turun, nggak langsung ke alam manusia. Saya turun dalam dewa dulu. Di alam dewa penuh dengan kesenangan. Masih belum juga saya nikmati. Ya, ketemu lahir di alam manusia, kamanya kekuatannya sudah Berkurang. berkurang. Apa resepsif gitu ya. Jadi karmanya upapilaka ya. Dia berkurang. Jadi nggak berasa. Bahkan bisa jadi ahosi nggak? Ya, Bisa. bisa jadi lohusin. Bisa. Itu kita harus capai Seperti itu jana. juga. Harus capai jana. Pokoknya habis ketemu Cilusi harus mencapai jana nih. Kalau nggak bahaya.
Ya, gitu. Yang udah mukul orang harus capai jana. Nah, Tapi seperti itu tuh. Romo, ada yang bilang jana kan enggak tetap juga Romo. Kenapa Jana? Maksudnya Perjalanan. jana tidak enggak stabil Pak Romo. Oh iya, jana kita harus tetap mempertahankan jana sampai menjelang kematian. Karena kalau kita sudah mencapai jana, Oh, kita bakal meninggal. Sehingga mereka yang mau hmm, mencapai jana dia tahu kapan dia harus meninggal. Dan ketika dia meninggal, dia pasti meninggal dalam posisi pencapaian jana. hmm, Gitu. Jadi yang namanya misteri kematian hanya terdapat kita yang masih terbelenggu oleh ikatan duniawi. Kalau orang sudah mencapai jana dan segala macam, dia bisa mengetahui tanda-tanda proses berakhirnya kehidupan. Pernah ingat nggak orang-orang pintar itu bisa tahu loh dia kapan meninggalnya? Karena dia tahu begitu. Nah pada saat karena begini Mas, orang yang menjelang kayak begini, kayak Sang Buddha kan, oh Sang Buddha itu parinibbana, ya kan? Oh, kenapa ada peringatan Atami Puja setelah Wesak? Karena pada saat Wesak itu Buddha tidak langsung parinibbana. Apa buktinya? Ketika dia dibakar di bawah 2 pohon salak, nggak ada yang sanggup membakar tubuhnya. Kenapa? Karena Sang Buddha masuk ke jana 9, turun ke jana 8, dari jana 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, dan 9 turun sampai ke 8, ke 9. Baru setelah dia lepas jana, tubuhnya bisa dibakar oleh Mahakasapa. hmm, Di hari keberapa? Hari ke-8, sehingga orang memperingati sebagai Atami Puja. Jadi Sang hmm. Buddha mau parinibbana ya kan dia tahu kan, tapi nggak bisa langsung parinibbana kan dia masuk jana dulu, turun lagi jana, lama-lama lepas jana baru dia parinibbana. Tapi kalau harus sudah mahir ya, harus memiliki wasi kemahiran. Karena kalau sudah mahir dia mau masuk di jana 1, loncat ke jana 3, loncat ke jana 5 dia bisa. Tapi kalau tidak punya kemahiran nggak bisa. Begitu Ibu Ramani. Ya, Hmm, kasih Romo. iya. Nah, kita jawab saja kali Cilusi, sudah jam 9 lewat. Iya, kamu seru sekali kalau bahas tentang kama ini. Jadi menariknya itu, jadi kita tahu ya mau berbuat apapun kita bisa ingat lagi akibatnya itu. Sebenarnya begini Cilusi. Kalau kita mengerti hukum karma saja, serem hidup ini. Iya sih, benar-benar. Dan kalau kita mengerti hukum karma, apa yang kita makan kita pasti berikan buat orang lain. Karena pasti manfaatnya itu luar biasa. Karena ini loh, saya yang ngerti adalah gini, kita ini umat Buddha ya. Guru agama kita ini mengajarkan hukum karma. Tapi hari ini masih banyak orang yang tidak paham tentang hukum karma loh, Cilusi. Hmm, Betul nggak Ramli? Betul nggak? Semua yang ada di sini deh. Betul sih Romo. Seperti kasus-kasus Iya. yang ini yang terjadi, seorang ini yang udah jadi pembimbing aja bisa, aduh padahal udah tahu ya, dia seorang pembimbing, apalagi seorang yang bisa dikatakan sebagai pandita gitu kan. Hmm. Sampai kena kasus begitu, apa dia nggak mikir karma gitu, Romo. Yang itu yang kadang tuh nggak habis pikirnya di situ gitu. Ya tadi saya katakan bahwa yang namanya orang belajar agama Buddha itu biasanya cuma kulitnya doang. Hmm. Kalau dia belajar agama Buddha dengan parameter. Saya baru mengerti hukum karma setelah saya belajar Abhidhamma. Kalau nggak belajar Abhidhamma, mana paham nih hukum karma Betul. seluas, sedetil ini. Betul nggak, Chelsea? Ya, sih, Ayo, Romo. dok, kita lihat coba. Para pendharma duta, kalau karma kan karma. Ya, saya mah tahunya cuman, ya udah pokoknya. Ternyata karma itu kan ada jawana 1, jawana 2, 3, 4, 5. Jawana 1 yang matang di kehidupan saat ini, di Tadama Wedania Kama. Gitu. Ya kan? Kalau dia tidak di Tadama Wedania Kama, dia lahir di jawana 7. Jawana 7 kalau tidak berbuah baru jadi ahosi.
Kan begitu. Kalau dia bisa muncul di kehidupan berikutnya, jadi upah pajak, itu kan upah pajak. Dia muncul di kehidupan berikutnya kan. Kalau dia nggak muncul di kehidupan berikutnya, ngapain lagi? Apara wedania kan begitu. Di upah pajak wedania kama kan di Jawana ke-7. Yang repot kan, Anda bisa bayangkan kalau dia menjadi para wedania kama di Jawana kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, keenam itu sepanjang kehidupan kita terus menerima buah. Nah, namanya cuma sekali. Iya sih. Ini yang sama kan kalau dia jadi para wedania kama. Ya kan? Jawana 2, Jawana 3, 4, 5, 6, 7. Sampai kapan berakhir? Sampai kita parinibbana baru selesai. Bayangin. Padahal cuma Kalau nonton satu Romo ya. iya, contohnya Sang Buddha kan, Sang Buddha jadi pegulat, matain pinggang orang cuma sekali, tapi sepanjang kehidupan selama jadi Buddha saja masih sakit pinggang. Dan yang paling parah kan dia tidak hanya pernah jadi pegulat, tapi dia pernah jadi dokter karena si pasien yang ngaku nggak sembuh di ditambahin obat sehingga si pasien itu mules-mules. Kenapa yang terjadi? Buddha itu parinibbana, ya cuti gara-gara apa? Karena diare, bisa kan diare. Ingat dia, diare itu bisa bikin meninggal makanya. Iya, Buddha kan betul. penelitiannya kan diare kan. Hmm. Tuh. Apa yang dilakukan? Karena para bedanya kama yang terus matang, walaupun sudah jadi Buddha. Bisa beliau menghela, bisa masuk jana saja, tapi kan beliau bilang, beliau kan maha wisdom ya, maha bijaksana, dan dia tidak mungkin menghindar terus kan, gitu. Dan salahnya juga Sang Ananda tidak meminta Sang Buddha untuk hidup satu kapa. Untuk hidup satu kapa itu maksimal 120 tahun. Gitu. Kan Ananda kan hidup usianya 120 tahun. Makasapa 120 tahun. Dan terus semua murid-murid Sang Buddha rata-rata 100 tahun. Hanya Sang Buddha yang 80 tahun. Istrinya 78 tahun dan anaknya 50 tahun. Parinibbana. Nah gitu tuh. Padahal kalau kita berbicara si Petapa Sumedha dan Sumana Dewi berjuang melalui 4 asankaya kalpa dan 100.000 kalpa menyempurnakan paraminya bersama loh. Tapi dalam mencapai kesucian kan mereka harus berjuang sendiri-sendiri. Kalau begitu cerita. Ya, ayo kita belajar karma lagi nih, keren banget ini ya. Iya sih Romo. Pusara tiada henti loh. Aduh serem, bener serem banget kita ya. Kita selalu dalam lingkaran samsara melulu kan sampai hari ini. Ya. Ketika kilesa kita muncul, maka kita tidak pernah bisa memahami hukum karma. Karena kilesa itu muncul, kilesa itu apa? Kalau kita bicara di Patisamuppada, kilesa itu adalah awija dan tanha. Serta upadana kan? Kita belajar Patisamuppada nih. Yang namanya kilesa, kekotoran batin dalam Patisamuppada, itu adalah awija, upadana, dan tanha. Awija apa? Kebodohan batin, mohon. Batin. Tanha apa? Loba. Upadana siapa? Dosa. Ya sama ke situ ya. Dan kalau kita berbicara Patisamuppada kan hanya tiga rangkaian saja. Kilesa, kama, dan wipaka. Selama ada kilesa, kama dihasilkan. Selama sama dihasilkan, pasti kilesa itu menghasilkan apa karmanya didasarkan oleh kilesa dan pasti berbuah wipaka. Selama ada kilesa, ada wipaka, ada kama, nggak selesai. Kita muter-muter lagi melalui banyak kelahiran yang tidak pernah terhenti. Kita tidak pernah menemukan si pembuat rumah. Hanya Sang Buddha yang menemukan itu. Dan kalau kita mau keluar, ya kita harus jalan itu. Bagaimana cara jalan keluarnya? Nggak ada lain. Dengan cara duduk dengan tekun, mengamati fenomena batin dan jasmani. Dan fenomena batin jasmani itu hanya dipelajari kalau kita belajar Abhidhamma. Iya sih Romo. Melalui perenungan juga ya bisa ya Romo ya. Jadi dengan apa sih yang kita pelajari kayak misalnya ini hari ini ya kita mengetahui seperti ini ya proses karma itu kan sangat mengerikan. Adanya perenungan
Mungkin seperti itu juga proses ya Romo yang bisa mengikis ya paling enggak ya Romo. Sebenarnya karma kita sendiri ya. Dan ingat loh ya, Abinha Pancawekana mengajarkan kita apa? Aku akan mengalami usia tua. Ya, semua orang juga ngajarin. Aku akan mengalami sakit. Semua orang ngajarin. Ya, aku akan mengalami kematian. Semua agama juga ngajarin. Segala sesuatu yang kita cintai akan terpisah dari kita. Semua juga ngajarin. Yang tidak diajarkan oleh agama-agama apa? Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, terlindung dari karmaku sendiri. Pak, ini perenungan yang Abinha Pancawekan yang setiap saat harus kita renungkan. Tapi kenapa sih kalau kita ngeliat orang lain, apalagi ya dari sebagian rezeki kita diambil oleh orang lain, apalagi misalnya kita sedang mengalami duka karena orang lain, lalu kita salahkan orang lain? Tidak, mesti tidak boleh. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini karena buah karma dari masa lalu yang sudah kita pernah perbuat. Kita adalah pewaris dari karma kita sendiri. Kalau kita ditipu oleh orang lain, dijelekin oleh orang lain, yang menjelekkan bukan orang lain, tapi kita sendiri. Ya. Semua itu karena perbuatan kita sendiri ya Romo ya. Oh, saya dituduh ini, dituduh itu. Bukan orang lain yang nuduh kita, kita sendiri yang melakukan. Kapan? Di masa lalu. Berarti apapun yang kita alami meskipun misalnya hal-hal seperti itu juga termasuk sakit gitu ya Romo ya. Oh iya, termasuk sakit. Sakit adalah akibat karena kita menyakiti makhluk lain. Terima karmamu ya. Kenapa dulu melakukan itu? Kaki saya sakit terus ya. Dulunya saya melakukan apa saya tahu gitu. Aduh. Tapi beruntung Romo bisa benar-benar, saya juga merasa beruntung banget ya bisa belajar abhidhamma ya. Jadi dulunya tuh suka menyalahkannya akibat di gara-gara ini nih, gara-gara itu. Tapi ternyata semua akibat sendiri rupanya. Tidak ada yang pantas untuk kita salahkan atas perkataan dan kesulitan kita. Tidak ada yang pantas kita syukuri dan kita terima kasih atas kebahagiaan kita. Karena kita penyebabnya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang maaf nih, aduh saya Romo saya sedang galau. Karena toko saya, karena kerjaan saya, karena usaha saya sepi. Yang sepi bukan tokonya, tapi batin kita yang sepi. Karena tidak mau belajar, kesadaran itu muncul. Tapi kalau kita sadari, oh toko sepi, oh pekerjaan lagi sulit, oh lagi banyak masalah. Ini tidak mungkin terjadi kalau bukan buah yang sudah kita lakukan. Ini kan buah kan? Dan ingat loh, kita pernah belajar Abhidhamma. Di bab 1, saya ingat sekali. Dan mungkin teman-teman juga harus ingat. Di bab 1 ini kita lihat. Apa sih belajar Abhidhamma itu? Belajar Abhidhamma itu cuma buah. Ahetuka nih, ahetuka cita saja. Kehidupan kita kan nggak lebih dari Dwi Pancawinyana loh, Cil. Ya, betul nggak? Ini benturan karma yang terus kita lakukan, terima ini. Kehidupan kita cuma ini doang. Coba nih, ini mata yang buruk ngeliat nih. Kalau kita ngelihat mata kita ngelihat anak buah kita, rekan bisnis kita, sebelnya minta ampun, males lah, pusing lah, ya kan? Timbul marah, timbul dari mata. Padahal kata Sang Buddha batinnya harus apa? Batinnya harus apa? UPK lah. Mau dia menyebalkan, mau dengerin orang lain begitu, UPK saja. Oh senang, oh cantik, oh ganteng, oh bagus. Batinnya harus apa? UPK. UPK aja. Ini aja praktek udah vipassana loh sih. Dari pelan ini. Belajarnya gampang ya. Praktiknya. Jadi sekarang kalau ngelihat hal-hal yang buruk, ingat bulatan hijau nih, ahetuka nih. UPK, Iya, UPK, UPK gitu. Iya kan? Tapi karma baik kita Romo bisa tahu
hal seperti ini, Romo. Benar-benar. Oh iya, ini Anda kan orang-orang yang memiliki orang-orang pilihan lah kalimatnya. Ya, yang Hmm, belajar agama kan ada. yang mau. Memang ada betapa banyak kita bikin tanyalah beberapa wihara kan, belajar di Sasana, belajar di Sipatana. Yang mau belajar Abhidhamma sedikit. Iya, kalau dia sudah belajar Abhidhamma, waduh, banyak manfaatnya ya. Buat diri Iya sendiri sih. ya. Iya sih, Romo. Minimal batin kita nggak rapuh. Hmm. Tapi ingat, belajar Abhidhamma, jangan jadi polisi buat istri kita, anak kita. Papa salah nih, karena papa gini, gini, gini. Menurut Abhidhamma gini, gini, gini. Jadi polisi itu ya. Buat batin orang lain. Buat polisi jadi batin sendiri aja ya. Iya, Romo. Tuh, begitu. Ada yang mau tanya lagi? Silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung di-unmute. Selamat malam Romo. Malam. Ini bukan bertanya sih, cuma mau kasih tahu kalau waktu kita yang bab 7 mulai offline-nya tengah-tengah ya. Maksudnya nggak dari awal. Wah, saya ini yang kalau kayak gitu tuh saya tidak paham. Mesti harus dari Mas- mesti maksudnya tanya kita sama jadi orang. nggak punya rekamannya gitu. Kan Dari eh, bab berapa ya? Sebentar. Dari bab bab berapa? 7. Bab 7-nya kayaknya Yang dilihat di sini coba. Kan tadi kan kita dikirim grup kan. Yang dikirim ke grup itu kan ada tuh. Ini kan tuh bab 7. Bab 7 itu ada di sorry. Nggak bisa ya. Hmm. Ini bab 7 itu coba kita lihat. Ada. Mestinya mungkin ada yang kelewatan kali ya. nggak, waktu dulu pertamanya kan online, apa langsung Ada tatap bab muka. 7. Ada sih bab 7 di rekaman di YouTube. Ada, tapi nggak dari awal. Oh, nggak Kita ada mulai yang- offline-nya tuh setelah Ini kalau kita lihat lebaran. ada sih dari awal si Eba, si Jani coba. Dari part pertama. Ada, lihat dong di yang Ada di sini Iya. dari part 1 sih, yang Ya. 7 part 1. Coba nanti saya lihat lagi deh. Iya. Part 1 sampai part 24. Mungkin handphone Mungkin saya yang masuknya terlambat mungkin. mungkin handphone sama laptop si Jani harus diganti. Oh iya. Enggak, waktu itu mungkin saya masuk yang terlambat. Masuk Ya. join dengan Romonya yang Nanti terlambat. kirimin lagi aja, kan itu kan ada tuh pas kiriman di Iya, ada. dilihat deh. Ada Iya, nanti saya lihat lagi deh. gitu ya si Jani ya. Ini udah mau selesai ya Romo ya. Iya, sudah Tinggal selesai. Kita nanti dapat. sekarang mau belajar rupa witi atau enggak kasih tahu aja. Rupa witi itu ya Iyalah, siap-siap. iyalah. Iya. Bawa putih. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang udah belajar juga masih Iya, Romo. on off on Abida off. Mama nggak bisa sekali Ya belajar. masih diulang-ulang. Heeh. Iya, Saya boleh. tadi diceritain Kama udah pada lupa-lupa juga. Lupa, Teman-teman lupa. juga ada yang nanya kalau Romo mulai lagi bab 1, kabarin ya katanya. Oh, boleh diatur aja saya ikut ya. Ya nanti yang apa Lucy lah yang atur lah, jadi kita bisa ikut. Iya, betul. Iya, itu aja saya ikut aja kalau selama tidak ada Ya, kesibukan saya oke. mumpung banyak ada beberapa teman yang pengen ikut kan, karena waktu ikut yang Bante Asing Keminda itu waktunya bentrok, jadi banyak yang tinggal. Jadi kan pada tahu suka ini di kelas Romo, jadi pada nanya kalau misalnya Romo ada mulai dari bab 1 lagi, kabarin, dia bilang kayak gitu. Oke. Ini udah mau selesai kok kita nih. Ya. Ya, mudah-mudahan sebelum Imlek sudah Terus selesai. yang nunggu pasu juga.
Ada nanya, nah nggak tahu, saya bilang nanti tunggu gimana Romo mau lanjut Iya. abidama apa baju. Tapi lebih Lucy yang seru. belajar paca itu masih ingat nggak Lucy? Saya masih jalan Bu Jenny. Oh, kalau saya mau udah lupa lagi, Namanya. waktunya nggak ngulang-ngulang lagi, udah deh lupa lagi deh. Ya, sama kayak abidama harus diulang. Iya sama, Betul. mesti lihat Tapi kalau lagi. menurut saya sih lebih bagus ngulang abidama sih. Iyalah, Heeh. paca sih cuma pelengkap aja lah, asal Iya, kota tahu betul. gitu. Iya, betul sih. Akhir-akhirnya mah harus ke Harus abidama. praktek, harus praktek juga. Ya Romo ya. Saya kemarin ketemu Ko Rudi, kabar baik buat kita semua. Itu kalau nggak salah mungkin kemarin tanggal 27 Desember atau 28 Desember, Ko Rudi sudah upload program Abidama kita ini di webnya Sasana dan sudah ada tulisan dari bab 1 sampai bab 7. Oh, Jadi untuk bab 7 itu tidak hanya ngomong tapi juga tulisannya sudah ada. Ya, jadi yang belum ada itu bab 8. Karena bab 8 terlalu panjang gitu ya, jadi korudinya. Tapi untuk semua dari bab 1 kan kayak gini nih ya, contohnya. Contoh saja. Ini kan kita lihat nih, ini kan program lama ya. Ini contoh misalnya, Oh iya, kapan itu udah diperbarui ya sama ini kan misalnya bab Rudi? 3. Iya, ini di bab 3 pakai naka, ini kan misalnya pakai naka. Ini kan kalau kita bicara pakai naka nih, ini kan hanya ada ini gitu ya. Keterangannya nggak ada. Nanti kalau sudah yang tanggal 28 ini masih coba di-download yang di Sasana. Ini sudah ada tulisannya nih. Ketika kita bicara ini, bicara Tihetuka, ini udah tulisan nanti keterangannya apa. download di mana Romo? Download dari mana? Di web Sasana di downloadnya. Oh, Ya. Jadi semua dari bab 1 sampai bab ini jadi bab 1, bab 2, 3 sampai 7 sudah ada tulisan lengkap terkait dengan apa yang kita pelajari. Jadi materi kita tentang cita ada juga di dalamnya. Gitu. Jadi ada programnya, ada tulisannya. Nah, tapi yang belum adalah bab 8. Bab 7 sudah. Seperti itu. Download ulang jadinya ya Romo ya. Di-download ulang. Beliau Iya. ketemu saya dan beliau berpesan tanggal 28 ini, 28 Desember kemarin sudah beliau upload sih sebenarnya. Nanti kalau ketemu saya coba tanya ke beliau sudah di-upload atau belum. Gitu. Sebenarnya belajar ini nanti saya sudah minta beliau, Pak Rudi ini kan ini masih pakai web ya, belum pakai apps. Kalau pakai apps nanti udah bisa dibuka di handphone, makin keren. Iya, Nanti saja ya. Jadi buka di handphone lebih gampang. Dan mestinya kalau mau belajar pinter, kapan-kapan nanti kalau mau belajar pinter lagi untuk program pertama Celusi, semua harus sudah download ini. iya betul Ya, sih Romo. Jadi semua harus lebih sudah gampang ya. download. Dan belajarnya kita pakai masing-masing komputer. Iya. Oh. Baru cepat pinter. Betul. Baru cepat pinter. Seperti itu. Baik Romo. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri kelas ya Romo ya. Iya. Saya Dan tinggal kita selalu sebentar. Oke. kita Baik selalu diberikan Romo. kesehatan sedang kita supaya kita di 2024 ini bisa kita lalui dengan baik dan kita terus tetap sehat dan terus berbuat baik. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Terima kasih Ya. Romo. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini, seperti biasa kita akan melakukan pelimpahan jasa atas segala kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini. Kita bagikan kepada semua mendiang leluhur, juga kepada semua dewa dan juga semua makhluk. Kita akan sama-sama membacakan Patidana.
Baik, mari dengan sikap tangan beranjali kita sama-sama membacakan Patidana. Handamayang Patidana Karomase Punya Sida Nikatasa Yang Nyani Kata Nime Te Sanca Bagino Hontu Sata Nanta Pamanaka Ye Piya Gunawan Paca Mayang Mata Pita Dayo Dita Me Capya Ditawa Anye Maja Tawerino Sata Titan Pilokasni Te Buma Catuyo Nika Panceka Catuwo Kara Sangkaranta Bahwa Bahwe Nyatang Ye Patidana Me Anumodan Tute Sayang Ye Cimang Napaja Nanti Dewa Tesang Niwe Dayung Maya Dina Napunya Nang Anumodana Hetuna Sabe Satta Sada Hontu Awera Sukaji Wino Kema Padan Capa Pontu Te Sasa Sijatang Suba Sadu Sadu Sadu. Kita juga akan mengakhiri dengan menutup membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammam Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu sadu sadu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Yubas. Sehat selalu. Terima kasih Lucy. Selalu semua. Terima kasih Romo. Ya.